Halo teman-teman, kami dari kelompok program pertukaran mahasiswa Merdeka dari Universitas Negeri Medan yang sedang melakukan pembelajaran planktonologi di Universitas Samratulangi akan mengajak teman-teman mengenal lebih dekat tentang plankton dan mendemonstrasikan cara pembuatan planktonet secara sederhana. Biar nggak lama-lama, yuk kita cek sama-sama. Tapi kita kenalan dulu ya sama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Acong Jaya Sinaga, kemudian ada Lenta Borumanik, kemudian ada juga Siti Aminah dan Kurniasi. Yang berikutnya, ada pun tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama, untuk membuat planktonet dengan bahan sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan metode sampling plankton. Selanjutnya, yuk kita mengenal plankton lebih dekat. Ada yang sudah tahu apa itu plankton? Yaps, plankton adalah semua organisme yang kemampuan geraknya terbatas sehingga hidup melayang-layang atau mengikuti arus di kolom air. Nah, ini nih teman-teman yang disebut dengan plankton. Bentuknya unik-unik ya. Berdasarkan makanannya atau trofinya, plankton dibagi menjadi dua golongan, yakni zooplankton dan juga fitoplankton. Yang pertama, zooplankton. Zooplankton merupakan plankton yang bersifat heterotrof atau mengkonsumsi organisme lain. Contohnya seperti Copepoda, krill, dan juga ubur-ubur teman-teman. Yang selanjutnya ada fitoplankton, yang mana merupakan plankton yang bersifat autotrof atau mampu mensintesis makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya diatom dan navicula. Selanjutnya, berdasarkan ukuran plankton dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada nanoplankton, yakni plankton yang berukuran 2-20 mikrometer. Kemudian ada mikroplankton yang berukuran 20-200 mikrometer. Kemudian ada makroplankton yang berukuran 2-20 cm. Kemudian ada megaplankton yang berukuran 20-200 cm. Dikarenakan ukurannya yang sangat kecil, maka diperlukan alat khusus untuk menangkap plankton, yakni planktonet. Yang selanjutnya metodologi kegiatan. Lokasi kegiatan dilaksanakan di perpustakaan dan kolam pembibitan ikan Universitas Negeri Medan. Yang selanjutnya alat dan bahan dalam pembuatan planktonet, yakni yang pertama ada tali kur, kemudian ada botol mineral 1,5 liter, kemudian ada stocking, meteran, dan juga gunting serta lakban. Yang berikutnya, cara kerja pembuatan planktonet sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan planktonet. Kemudian, bagi botol mineral menjadi 3 bagian dengan ukuran 3 inci, 4 inci dari bawah tutup botol. Kemudian, tandai dengan selotip kecil untuk mempermudah pemotongan. Setelah selesai ditandai, potong botol mineral sesuai dengan garis tanda selotip yang tadi setelah ditandai. Kemudian, botol mineral akan menjadi 3 bagian, yakni bagian tutup, bagian tengah, dan juga bagian ujung. Kemudian, potong stocking menjadi 2 bagian. Setelah itu, ambil 1 bagian untuk dipakai sebagai jaring plankton. Selanjutnya, potong ujung stocking seukuran tutup botol mineral. Kemudian, masukkan bagian tutup botol mineral melalui pangkal stocking sampai ujung botol keluar. Bagian ini akan menjadi botol penampung sampel. Selanjutnya, eratkan stocking dengan area tutup botol dengan lakban agar tidak mudah copot saat digunakan. Yang berikutnya, masukkan bagian tengah botol mineral ke pangkal stocking, kemudian eratkan dengan lakban. Bagian ini akan menjadi mulut planktonet. Berikutnya, bagian botol yang berada di luar stocking dilubangi sebanyak 3 lubang sebagai tempat pengikatan tali. Nah, jangan lupa dieratkan dengan lakban lagi. Berikutnya, potong tali menjadi 3 bagian dengan ukuran yang diperlukan. Selanjutnya, ikatkan masing-masing 1 tali ke 1 lubang pada mulut planktonet. Setelah itu, ketiga ujung tali diikatkan menjadi 1. Kemudian planktonet siap digunakan untuk keperluan sampling plankton. Yang selanjutnya, pengambilan sampel plankton dengan planktonet. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni cara vertikal umum dipakai di daerah perairan yang dalam seperti danau dan laut. Cara horizontal umum dipakai di area perairan yang dangkal dan berarus seperti sungai. Nah, kali ini Lenta akan memperagakan cara pengambilan sampel secara horizontal. Yang pertama, ceburkan planktonet dari bagian ujung hingga bagian mulut jaring. Berikutnya, pastikan planktonet berada di bawah permukaan air. Kemudian, tarik tali planktonet
sejajar dengan permukaan air dari titik awal hingga akhir area sampling yang diinginkan, seperti yang saudari Renta lakukan. Setelah itu, tarik planktonet ke atas secara perlahan-lahan. Kemudian, genggam ujung planktonet atau penampung sampel. Selanjutnya, tuangkan air hasil sampling ke dalam wadah penampungan yang telah disediakan dengan cara membuka tutup botol planktonet. Nah, berikut ini foto-foto hasil dokumentasi pengambilan sampel yang kami lakukan. Demikianlah video mengenai plankton dan demonstrasi cara pembuatan planktonet sederhana yang kami lakukan. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor.